Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan juga kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah kita junjungkan dan kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berdoa semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka dalam hal ini inti dari puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa tips agar kita menjadi orang yang bertakwa? Rasulullah SAW menjelaskan yang pertama adalah kita meningkatkan sholat kita. Dan tentunya bukan hanya sholat wajibnya saja, tapi dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Kita tahu banyak sekali sholat sunnah dalam satu hari itu. Yang pertama kita tahu bahwa sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan bisa sebelum kita melaksanakan sholat wajib atau sesudahnya. Yang pertama, sholat sunnah qabliyah subuh, sholat sunnah qabliyah zuhur, sholat sunnah ba'diyah zuhur, sholat sunnah qabliyah asar, sholat sunnah qabliyah maghrib, sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat sunnah qabliyah isya, dan sholat sunnah ba'diyah isya. Dan tentunya selain sholat sunnah rawatib ada juga sholat sunnah tahajud. Dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah turun ke muka bumi ini di sepertiga malam. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan kasihi. Dan barang siapa meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan. Itu sholat sunnah tahajud. Dan begitu pula sholat sunnah isyraq, sholat sunnah suruq, yang dimana dilakukan sebelum sholat sunnah duha atau di waktu terbit. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir. Dalam hal ini kita bisa berzikir mengucapkan kalimat thayyibah seperti subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, atau bisa dengan membaca Al-Quran. Sampai datang waktunya terbit dan sholat sunnah suruq, maka Allah akan memberikan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Sholat sunnah suruq. Dan yang kedua adalah tipsnya selain dari meningkatkan sholat kita adalah membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita tahu bagaimana para ulama salaf ketika datangnya bulan Ramadan. Dan bagaimana interaksinya ia dengan Al-Quran. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahwa kita tahu Al-Imam Asy-Syafi'i adalah ulama yang sangat masyhur. Dan paham terhadap ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya.
Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, beliau lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam satu bulannya itu, dalam bulan Ramadannya itu bisa menghatamkan 60 kali. Kalau kita hitung-hitung, maka dalam satu harinya itu bisa 2 kali hatam Al-Quran. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kita harus tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa dikata qara'a yaqra'u Qur'anan. Dalam sebuah istilah dikatakan Al-Qur'anu huwa kalamullah. Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla. Al-munazzal ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubul masahif, yang tertulis dalam sebuah mushaf-mushaf yang kita tahu pada hari ini banyak sekali mushaf-mushaf. Al-manqulu bitawatur, yang dimana diriwayatkan secara mutawatir. Yang terakhir al-muta'abbad bitilawati, orang yang membacanya itu berpahala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man qara'a min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya 1 pahala. Wal hasanah falahu asyru amsalihha. Dan 1 pahala Allah lipatkan menjadi 10. Dan Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya, wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka kalau kita membaca 1 ayat saja, amma yatasaalun, berapa pahala yang kita dapatkan? Berapa huruf yang kita baca? Maka di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan, selain dari sholat kita dan juga tilawah kita, membaca Al-Quran kita. Semoga kita di bulan Ramadan selesai, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik, aku qouli hadza wa syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.